Selamat siang, perkenalkan nama saya Jovita Meyanti Nenggolan dengan NPM 24120111211. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perjanjian, Perikatan, Prestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Overmatch, dan Asas-asas Perjanjian untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, kita mulai saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama, di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian perjanjian. Apa sih perjanjian itu? Jadi, perjanjian ini adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam bidang harta kekayaan. Dasar hukum dari perjanjian ini ada di pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, pada intinya, perjanjian itu ada kesepakatan antar para pihak, bertujuan menimbulkan akibat hukum, bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya, ada pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu atau disebut kreditur, dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi sesuatu atau yang disebut dengan debitur. Dasar hukumnya ada di pasal 1233 KUH Perdata, yang berbunyi, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Unsur-unsur perikatan itu ada yang pertama adanya hubungan hukum, yang kedua ada pihak berpiutang atau kreditur dan berutang atau debitur, dan ada prestasi atau sesuatu yang wajib dipenuhi. Selanjutnya, perbedaan perjanjian dan perikatan. Perjanjian dan perikatan memiliki hubungan yang sangat erat, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Perjanjian merupakan sebab yang menimbulkan suatu perikatan, sedangkan perikatan merupakan akibat yang timbul dari adanya perjanjian. Secara umum, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Sementara perikatan adalah hubungan hukum antara pihak yang satu atau kreditur dan pihak yang lain atau debitur di mana salah satunya berhak menuntut prestasi dan yang lain berkewajiban memenuhinya. Sumber perjanjian hanya berasal dari kesepakatan para pihak, sedangkan perikatan dapat timbul baik dari perjanjian maupun dari undang-undang. Sebagai contoh, perjanjian jual beli menimbulkan perikatan. Kemudian, yaitu kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga barang tersebut. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai prestasi. Prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk-bentuk prestasi yang pertama tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang kedua melakukan tapi tidak sesuai isi perjanjian. Yang ketiga melakukan tapi terlambat. Yang keempat melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukumnya dapat dituntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, pembayaran bunga kalau berupa uang. Kemudian perbuatan melawan hukum atau PMH. Perbuatan melawan hukum atau PMH ini adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Dasar hukumnya ada pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH itu ada perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, sengaja atau lalai, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Kemudian ada overmatch atau keadaan memaksa. Overmatch adalah keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban karena suatu kejadian yang terjadi di luar kekuasaannya dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukumnya pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Contohnya, ada bencana alam kayak gempa, banjir, kebakaran besar, kemudian ada pandemi atau perang, larangan perintah. Nah, akibat hukumnya ini adalah debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi karena kegagalannya bukan akibat kelalaian. Kemudian ada asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian ini yang pertama ada asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana pihak-pihak
Pihak-pihak bebas membuat, menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, ada asas konsensualisme, di mana perjanjian sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Yang ketiga, ada asas itikat baik, pasal 1338 ayat 3, para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan kejujuran dan tanggung jawab. Yang keempat, ada asas pacta sunt servanda, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kelima ada asas keseimbangan dan kepastian hukum, menjamin hak dan kewajiban para pihak berjalan seimbang serta melindungi kepastian hukum. Kemudian ada syarat sah perjanjian, terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. 4 syarat sahnya perjanjian itu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua cakap hukum untuk membuat perjanjian, yang ketiga suatu hal tertentu yang diperjanjikan, yang keempat sebab yang halal. Dua syarat pertama itu subjektif berkaitan dengan para pihak, dua syarat terakhir itu objektif berkaitan dengan isi perjanjian. Akibat jika syarat tidak dipenuhi, itu yang pertama, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Yang kedua, jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan ini adalah perjanjian itu merupakan dasar lahirnya perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam pelaksanaannya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, maka terjadi wan prestasi. Sedangkan apabila seseorang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain di luar perjanjian, maka termasuk perbuatan melawan hukum. Namun, dalam keadaan memaksa atau overmatch, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab karena kegagalannya bukan disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Seluruh perjanjian harus dilandasi oleh asas-asas perjanjian seperti kebebasan berkontrak, itikat baik, dan kepastian hukum, agar tercipta keadilan dan keseimbangan antara para pihak. Selain itu, sahnya suatu perjanjian juga harus memenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan memahami seluruh unsur tersebut, perjanjian dapat menjadi instrumen hukum yang melindungi hak serta kewajiban para pihak secara adil dan pasti. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih.